Ada staff saya datangin ke rumahnya, saya bawain roti. Saya bilang, nih makan roti, karena sehari itu 3 hari udah toko tutup. Waktu saya kasih dia roti, dia kasih saya bungkusan plastik 1 kantong. Saya bilang, ini apaan? Pak Yusuf, ini perhiasan keluarga kami, tolong titip Pak Yusuf, katanya. Jadi di Mangga Besar 5D waktu itu. Saya mampir di situ, saya kasih, saya terima. Terus saya mampir ke Kelenteng. Si biksu namanya Suhu Beni masih ada di Jalan Mangga Besar Raya. Dia lagi nyapu-nyapu. Biksunya ngomong begini sama saya. Yang lucu itu, saya terus tegur biksunya. Waduh Pak Yusuf, katanya, mestinya saya ikut Pak Yusuf, katanya, masuk Islam, nggak bakal begini. Saya punya kelenteng. Saya bilang, Pak Beni, jangan ngomong begitu. Ini bukan perbuatan orang Islam. Orang Islam nggak begini. Saya bilang, nih saya orang Islam, saya bawain roti buat Pak Beni. Oh iya gitu. Alhamdulillah Pak, kelentengnya itu 1 tingkat doang waktu itu. Kaca-kacanya hancur, nggak dibakar. Sekarang kelentengnya 8 tingkat Pak. Iya, karena umat jadi sayang, kesian. Jadi Suhu Beni itu masih ada orangnya. Nama Indonesianya Duta Wira, orangnya masih ada. Jadi masih bisa ditanya. Sampai sekarang ya. 98 tanggal 15 saya datang ke dia naik motor. Gitu. Oke. Kalau misal kamu dulu banyak teman-teman kamu juga yang jadi korban mungkin, yang rumahnya di ada mungkin atau saudara? Ada, tapi ya udah begitu aja. Kamu pada saat itu eksodus ke Bali dan sampai saat itu kamu merasa aman di sana pada saat itu? Ya, sampai sekarang. Dan semua sekarang di Bali keluarga? Iya. Tidak ke Jakarta lagi? Kalau ada keperluan. Trauma nggak? Traumanya itu saya nggak, kalau untuk saya pribadi ya, saya jadi nggak pengen dipanggil Cici gitu. Takut banget. Kalau misalkan ada orang, dulu kan baru mulai Friendster, di sosial media ya, karena muka saya Chinese jadinya dibilang Cici gitu kan. Nah itu kayaknya saya nggak mau nanggepin. Sampai sekarang pun saya kalau misalkan ada yang panggil Cici gitu, saya pasti bilang gitu, bisa nggak jangan panggil itu. Iya pasti. Ya itu trauma saya gitu. Terus sama kerumunan, karena dulu kan kami di Mangga Besar ya, tinggalnya ke Kebonjeruk. Jadi waktu masa mendekat tuh saya dengar gitu. Jadi sampai sekarang pun saya traumanya itu. Dan waktu saya pindah ke Bali, itu daddy saya sampai bikin bunker loh di Bali. Jadi rumah kami itu ada bunker bawah tanahnya. Saking ketakutan ya? Iya, jadi kata daddy, kalau misalkan kerusuhan lagi, setidaknya kita bisa selamatkan orang Ya. di situ. Jadi ada gitu. Jadi traumanya cukup mendalam ya untuk keluarga kami ya. Oke, Pak Yusuf. Pada saat itu memang mayoritas yang disasar adalah etnis Tionghoa. Betul. Sebetulnya memang ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa itu sejak kapan sih Pak? Sejak tahun 67, jadi Iya. setelah peristiwa G30 SPKI, itu timbullah karena dianggap bahwa PKI itu adalah didukung oleh orang-orang Cina daratan gitu, sehingga ada satu Impres nomor 14 tahun 1967 itu untuk mendiskriminasi warga Tionghoa atau dulu kita panggil Cina gitu ya. Dan bahkan ada seorang petinggi militer hari itu yang cukup tersohor, yang selalu mendampingi Pak Presiden Pak Harto, itu mengatakan untuk menghina mereka. Untuk menghina mereka ini siapa? Orang-orang Cina ini. Oke, mereka dia ngomong tuh. Iya, Statement untuk, gitu. Iya, untuk menghina saudara-saudara kita yang Tionghoa, panggil mereka Cina. Itu dari seorang jenderal? Iya, seorang jenderal yang berkuasa hari itu. Jadi kenapa teman-teman Tionghoa sampai hari ini kalau dibilang dia Cina, selalu dia berasa alergi, dia berasa marah karena memang ada kata-kata untuk menghina mereka, panggillah mereka Cina. Mereka lebih, teman-teman Tionghoa ini lebih senang dipanggil Tionghoa karena Cina itu buat dia traumatis karena buat menghina. Padahal sebenarnya memang sukunya Cina, cuman kalau tekanannya itu Cina loh, itu kayaknya buat menghina sakit sekali, ya kan? Kalau bilang suku Chinese, sebenarnya Chinese kata-katanya juga bahasa Indonesia, cuman karena trauma masa lampau sehingga dibuat Impres nomor 14 tahun 67. Nah, yang lucu, ini ada cerita lucu Pak Wia. 2 kali saya gebrak meja dalam reformasi. Ini saksinya
Yang satu mungkin mudah-mudahan masih hidup. Waktu itu ada Lius Sungkarisma, ada Andi